Yang dimana orang nggak tahu kalau gue pernah melihat dengan mata kepala gue sendiri bahwa suami gue tidur sama perempuan lain. Saya, Kalina Peran, minta kamu, Denada, untuk menikahi suami saya. Mak lu tuh begini, pantesan aja mak lu mati. Anak lu gue isep darah anak lu. Orang gak ada yang tahu di situ. Kenapa akhirnya gue memutuskan untuk pisah sama laki-laki itu? Karena apa? Emang dasar ya lu kawin lu sama, maaf ya, banget bang, maaf ya. Jadi anak lu jadi anak gini-gini. Yang sekarang, oke. Yang kemarin gue teleponan sama Gue deh. udah oke. Yang sekarang ini maksudnya kayak mempertahankan pernikahan sebagaimananya lu mengabdikan semuanya. Gue jadi udah di fase dimana gue udah gak takut kehilangan dengan siapapun. Gue udah kehilangan my mom. Iya. Gitu. My mom passed away like 2 years ago dan 28 besok ini udah yang tahun kedua gitu. Anak gue sudah besar, dia tinggal sama papanya dan sekarang gue hidup sendiri. Gue merasa kayaknya orang mau ngatain gue, orang mau pergi dari hidup gue, silahkan. Gitu. Gue udah terlalu banyak kehilangan. Viewers, kembali lagi kita di sini di rumahnya kita, saya dan Deanda dan ini karena keseruan nih benar, karena kadang-kadang banyak hal yang terjadi di luar kamera itu sesuatu yang tidak bisa kita tampilkan, mohon maaf ya. Iya. Tapi yang pasti yang kami hadir di sini pasti kita memberikan value untuk Anda, value untuk Anda ketawa, value untuk Anda tersenyum. Mudah-mudahan jangan sampai nangis. Tapi kali ini adalah value untuk Anda bisa menjadi perempuan yang lebih berdaya. Yes. Serem banget ya sih gue. Dan di awal perjumpaan ini kita hadirkan perempuan yang luar biasa dalam menghadapi laki-laki. Kalina Oktarari. Hai Diana. Tunggu bentar. Apa? Perempuan yang apa? Yang paling tangguh dalam menghadapi laki-laki. Itu sayang, kenapa sih begitu? Karena sepanjang pertemanan gue dengan banyak orang, termasuk dengan ibu ini, kemampuan Anda dalam menghandle laki-laki, gue ralat. Laki-laki yang pada Apa yang mesti lo ralat dari itu apa? Karena gini, kalau misal dia tidak bisa menghandle laki-laki dengan benar, karena kalau dengan benar dia nggak akan mungkin diberdaya oleh laki-laki menjadi bucin terus kayak begitu. Astaga. Enggak, sebenarnya kalau gue itu kan nurut banget laki-lakinya aja. Berarti bukan itu gue dia bisa handle berarti kan? Iya benar, salah gue, salah. Anda menaklukkan tapi mempertahankannya susah sekali. Itu dia bisa menaklukkan, dan gini maksudnya ya, kalau kita bicara soal perjalanan kisah cinta seorang Kalina, itu cowok-cowok yang pernah ditaklukkan sama dia itu bukan main-main loh. Gila Loh. Maksudnya semuanya mempunyai kepribadian yang sudah sangat kepribadian ganda kayak gue rasa makanya jadi makanya jadi enggak, soalnya kenapa gue bilang kepribadian ganda di awalnya lembut banget, bagus banget, manis banget, sesudah itu di shoot langsung berubah gitu kan. Itu makanya maksudnya itu kayak kejadian yang hampir mirip terjadi pada banyak sekali orang. Nggak, maksudnya kayak ibu pernah juga. Iya. Oke, jadi kalau hal itu gini, pertanyaan yang mungkin banyak di benak banyak orang. Kalau sampai terjadinya perubahan karakter, pembawaan diri dari pasangan kita saat kita tengah menjalin hubungan, apakah salah kita, salah dia, atau salah pertemuannya? Enggak, kan nanya ke gue apa gimana nih? Ini gue taruh di meja aja, siapa yang mau jawab dah. Oke. Kalau menurut lu apa? Kalau menurut gue, karena gue sendiri ngerasain kok, maksudnya bisa aja gitu, gue ketemu orang gitu di awal gitu ya, terus for me it's always a two-way things gitu, ngerti nggak? Karena manusia itu kan memang sejatinya adalah selalu evolve. Kita akan bisa, oke lah kita punya sifat-sifat dasar kita gitu. Tapi kan along the way kita pasti akan bisa evolve. Nah pada saat kita evolve itu ya mungkin orang-orang terdekat kita juga akan ikut evolve gitu loh. Jadi kayak ya berubahnya seseorang itu bisa jadi juga karena dikarenakan disebabkan oleh perubahan yang terjadi di sekelilingnya dia juga, orang-orang terdekatnya dia. I don't know. Kalau gue pribadi sih gue nggak tahu ya. Kalau gue sebenarnya lu tahu sendiri kan, gue dari dulu ya kalau sama sama orang tuh ya begitu terus, tapi nggak tahu kenapa ya. Gitulah gitu. Iya. I don't know what's Gue wrong tuh with termasuk me. orang yang dulu. Apa tuh? Kenapa dia merasa kenapa lu mesti ngomong I don't know what's wrong with me? Emang apa yang menurut lo kayak? Nggak, karena gini loh. Kalau misalkan kalau gue jadi laki-laki, bukannya gue membanggakan diri gue sendiri, gue pengen cari perempuan seperti diri gue. Why? Karena
dedikasi. Nah, dia bisa menjelaskan. Ya itu. Dedikasi. Dia tuh kalau udah fokus, Cinta. udah satu nih, oke, kita komit, lu komit, gue komit. Nah, kata komitmen buat dia itu sampai dia tuh mendedikasikan istilah budak cinta ya ini. Iya. The real budak cinta tuh dia nih. Pokoknya semua Kagak pakai otak. apapun gue terjang. Hey, bukan tapi sekarang gini, kalau misalkan gue nggak ngerti ya dengan definisi budak cinta itu bucin. Kalau misalnya kita bucin sama pasangan itu, why not? Gitu loh. Iya, tapi Menurut gue, ini perdebatan ya buat gue Iya. gitu. Boleh, it's not wrong. Tapi kan lu juga harus bisa menempatkan kapan posisinya untuk bisa, oke, ini giliran gue. Seperti yang pernah Denada ngomong di episode awal gue ya, awal kita kan. Dia bertanya tentang gue sama pasangan gue. Gue bilang ya kayak kita berdansa, harus tahu siapa yang akan melead, siapa yang kali ini yang akan loh sekarang gini, gitu. kayak yang gue nggak usah nyebut nama ya di sini ya. Kayak oke lah misalkan kayak sama yang dulu pertama kali, gue ngerasa oke, gue menikah, gue nggak mau yang namanya bercerai dong. Ya kan, gue pikir gue saat gue menikah ya udah satu, udah sampai seumur hidup gue sampai gue mati, gitu, ya kan. Nah, tapi ternyata apa? Ya gue sayang sama dia, I love him at that moment, bos ya kan. Dan sekarang akhirnya gue pikir waktu itu gue mendedikasikan hidup gue menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Tapi ternyata kayak gitu. Nah, yang the last one sama. Gue pikir nih suami gue masa sih gue harus kesana kesini kan nggak mungkin juga. Kalau sudah menjadi pasangan gue ya salahnya gue di mana dengan gue mendedikasikan hidup gue sama pasangan gue gitu. Dan sekarang permasalahannya adalah take it for granted. Cowok-cowok itu jadi take it for granted. ya mungkin karena merasa oh udah sekali nama gue ngomong apa juga itu dia pasti gini kayak gitu, dia pasti ngikut gitu kan. Nah lu nya aja laki-laki nggak bersyukur dapat gue. Ada benernya juga. Lo sih. dengar tuh semua cowok-cowok itu ya. Lu aja yang pada nggak bersyukur dapat dia. Orang tuh bisa mendapatkan perempuan hari gini yang fokusnya cuma satu cowok yang rela merubah dirinya menjadikan sebagaimana yang cowoknya mau. Itu kan nggak gampang loh. Ibu curhat juga nggak sih sekali? Tapi susah ya. Kayak gue tipikal orang yang ya kalian berdua cukup mengenal gue gitu. Betapa gue termasuk orang yang sebenarnya cukup keras sebenarnya. Iya sangat. Ya tapi balik lagi kalau gue bisa ketemu sosok yang gue respect, yang gue hargai, yang gue hormati, melebihi yang gue cinta. Jadi gini, kadang-kadang buat gue kayak cinta tuh justru nomor 2. Kalau gue udah bisa mengagumi dia, nah itu poin pertama yang gue lihat. Sehingga apapun yang dia lakukan, apapun yang dia berikan sebagai alasan tindakannya dia, otak gue masih bisa lebih memahaminya gitu. Loh, gue sekarang gini, gue mengagumi sosok my ex-husband yang the first one. Oh, oke. Jangan disebut namanya. Enggak. Close the door. Gue langsung begitu. Nggak disebut sih. Tapi siapa yang nggak tahu? Iya makanya terus. Gue mau ngomong apa tadi? Serius gue tadi mau. Oh iya, ya lu menghormati, Iya, menghargai, iya, mengagumi sosok beliau gitu kan. Yang dimana orang-orang juga banyak mengagumi dia gitu. Dan yang gue rasa maksudnya dia sosok yang patut untuk gue kagumi, gue hargai, gue adore sama dia as my husband gitu kan. Ya sekarang ternyata ada di mana saat gue merasa kok akhirnya gue begini ya gitu loh. Setelah sekian lama, mungkin bukan gue menjelekkan apa, gue mencoba kayak beberapa lama, sebenarnya sih beberapa tahun belakangan, bukan 6 bulan yang tadi gue bilang ke kalian gitu ya. Beberapa tahun belakangan gue coba kayak bercermin ke diri gue, introspeksi diri sendiri, di mana gue ngerasa gue selama ini selalu menunjuk pasangan gue. Ini kesalahan si laki-laki, ini kesalahan si ini kesalahan si ini, kayak gitu kan. Sampai akhirnya beberapa tahun belakangan gue ngerasa mungkin gue punya kesalahan juga yang dimana gue tidak sadari gitu. Gue mencoba cari tahu bertahun-tahun belakangan, gue mencari tahu kesalahannya gue di mana. And you know what? Gue nggak tahu di mana salahnya gue. Mungkin karena gue tuh terlalu yang mungkin gue tuh terlalu naif. Mungkin gue tuh terlalu yang kayak terlalu gimana sih yang kebucinan yang akhirnya digampangin sama pasangan gue, sama suami gue gitu kan. Tapi
gue bukan muslim yang baik banget, gue bukan muslim yang fanatik, lo tahu itu. Tapi yang gue tahu pada zaman dahulu kala, istrinya Nabi ya memang harus begitu, dan gue masih percaya dengan itu. Gue masih percaya bahwa perempuan itu harus ngurusin laki, perempuan itu harus kayak mendedikasikan hidupnya untuk suaminya kayak gitu. Walaupun gue bekerja juga, gue alhamdulillah sih gue nggak menandahkan tangan gue ke laki-laki ya kan gitu. Gue bekerja secapek apapun juga, gue berusaha untuk mau tengah malam jam berapapun dibangunin sama laki gue, ya gue akan bangun untuk ngurusin dia. Itu gue. Even gue besok pagi gue harus pagi bangun dan gue harus apa? Kalau misalkan laki gue malamnya bilang aku pengen makan ini, aku pengen bikin ini, pengen gini, gue masak tengah malam buta kayak gitu. Ataupun gue pagi-pagi sebelum gue kerja gue ngapain, gue coba sebisa mungkin dari ujung kaki sampai ujung rambut laki gue itu gue yang ngurusin, bukannya pembantu gue gitu. Walaupun itu muka yang awalnya gue begitu, setelah gue ngikutin dia akhirnya jadi begitu. Dan orang di luaran tuh gini, orang di luaran tuh melihat sosok kalian tuh yang alah kalian mah gonta-ganti laki, alah kalian mah tukang kawin gitu. Lu nggak tahu kan bagaimana seorang kalian mempertahankan sebuah pernikahan. Iya. Gitu loh. Lu nggak tahu bagaimana sosok kalian tuh mencoba bertahan supaya tidak adanya perceraian kayak gitu. Apakah gue harus publish? Iya. Seperti apa pengorbanan dan apa cara gue untuk mempertahankan sebuah pernikahan itu gitu. Kan nggak tahu gitu. Sekarang aja gue udah mulai terbuka karena gue merasa kayak gini. Udah cukup lah kayaknya sekarang nih gue udah terlalu banyak diam. Orang tuh menindas gue, orang membuli gue, orang ngatain gue apa segala macam. Mungkin kayak sedikit-sedikit gue kayak spill aja kali ya, yang namanya sebenarnya kalian tuh nggak kayak gitu loh, kayak gitu. Gue jadi udah di fase dimana gue udah nggak takut kehilangan dengan siapapun. Gue udah kehilangan my mom. Gitu. My mom passed away like 2 years ago dan 28 besok ini udah yang tahun kedua gitu. Anak gue sudah besar, dia tinggal sama papanya dan sekarang gue hidup sendiri. Gue merasa kayaknya orang mau ngatain gue, orang mau pergi dari hidup gue, silahkan gitu. Gue udah terlalu banyak kehilangan dan gue nggak ngerasa lagi udah. Ya gue bukan berarti gini, misalkan suatu saat ada laki-laki yang deket sama gue terus gue harus pisah, ya pasti ada rasa sedih. Tapi balik lagi kesedihannya gue nggak mau berlarut-larut. Gitu. Dan mungkin buat gue, oh ya udah berarti memang ini emang ya gue cuma dipertemukan dalam waktu singkat ini udah. Gitu. Ini tuh tipikal perempuan yang ya gitu ya, suka disalahartikan gue rasa sama orang. Mungkin orang-orang melihat Kalina ini dengan segala cerita-ceritanya, oh ya itu tadi ya mungkin, oh ternyata dia kayak begini, punya penyampaian tersebut. Tapi sebenarnya kalau menurut gue, kalau kalian tuh mau buka mata dan sebenarnya lihat benar-benar dan dengar benar-benar, you are a very strong person menurut gue. Really? Iya. Karena untuk seseorang bisa, bagi gue ya, ini my personal opinion ya, point of view gue terhadap lo gitu. Gue pernah merasakan juga berada dalam sebuah pernikahan dan mungkin gue tidak mampu untuk sampai sejauh lo sampai seperti itunya gitu. Misalnya mempertahankan pernikahan sebagaimananya lo mengabdikan semuanya dan mau untuk mengadjust diri lo untuk menyesuaikan dengan segala keadaan yang ada. Gak semua orang mempunyai kekuatan untuk bikin itu. Nih, gue nggak perlu menceritakan siapa orangnya dan nggak perlu gue juga kasih tahu juga gitu ya, maksud gue. Yang dimana orang nggak tahu kalau gue pernah melihat dengan mata kepala gue sendiri bahwa suami gue tidur sama perempuan lain. Itu pun nggak tahu. Dan dimana gue mempertahankan sekian lama bahwa oke, gue maafin lu. Gue merinding gitu ya. Gue maafin lu. Gue udah nggak sedih lagi. Gue ngomong seperti itu, gue udah nggak sedih lagi. Tapi menurut gue untuk membuat diri gue seorang Kalina menjadi seperti sekarang, perjalanannya itu butuh panjang banget, Den. Tuh. Panjang banget sampai gue dulu gue setiap cerita, kenapa why ini? Sekarang gue nggak kayak gitu lagi. Gue percaya bahwa Tuhan tuh memberikan gue nggak mau bilang cobaan ya. Kalau gue bilang cobaan, kesannya Tuhan tuh jahat banget sih, nggak memberikan hambanya tuh cobaan. Gue ini adalah perjalanan hidup seorang Kalina yang harus gue lalui, gitu. Jadi di saat gue melihat laki gue tidur dengan perempuan lain, gue coba dengan di mata kepala gue bukan dari orang lain. Gue nggak dari misalkan kayak Anya bilang, lu bilang segala macam. Gue melihat dan gue merasa oke, apa yang harus gue lakukan sekarang, gitu. Saat itu gue tuh down banget, gue jatuh banget. Gue mungkin if that moment cara berpikir gue seperti sekarang, mungkin gue akan bisa.
Kenapa? Karena gue bilang gini, oke, laki-laki maaf ya kalau misalnya gue ngomong agak kasar, laki-laki bangsat, perempuan juga anjing, kasarnya gitu. Iya. Gitu. Iya. Gue juga bukan perempuan suci. Gue mungkin menyakiti hati orang. Mungkin gue jalan sama si A sama si B yang mungkin bisa menyakitkan hati orang. Tapi bukan itu maksudnya gue. Gitu. Yang akhirnya gue berpikir saat itu, oke, apa nih yang harus gue lakukan? Gue memberikan kesempatan untuk pasangan gue saat itu, untuk dia memperbaiki diri dia, sampai gue minta, gue kemana-mana, like for years, gue membawa cincin yang kalau misalkan di mana, misalkan lu nih ceweknya, dan ada lu nikahin suami gue, kita rawat suami kita bareng-bareng, gue tuh pengen kayak gitu. Will you marry my husband? Saya Kalina Perana minta kamu Denada untuk menikahi suami saya. Gue pernah kayak gitu. Karena buat gue enough. Kalina, lu sekarang lu tuh terlalu banyak orang yang nyakitin, lu terlalu banyak orang yang bully lu, dan this is the first time gue ngomong kayak gini. Is that right? Mana ya? Gue gak pernah ngomong kayak gini. Dimana pun. Baru di YouTube lo aja. Dan lu juga gak tahu kan, gue pernah yang dimana my ex-husband yang katanya sudah pisah sama istrinya, ternyata di mereka masih jalan bareng sama istrinya, masih liburan bareng sama istrinya, dan gue di rumah gue sama anjing-anjing gue. Orang gak ada yang tahu itu, dan gue mempertahankan itu. No. Sorry, gue mesti koreksi. Kalau lo bilang sama istri, ntar orang mikir lo istri kedua. Pada saat itu pengakuan si pria itu pengakuan seperti itu adalah dia gua sudah bercerai dengan. Tapi ternyata dia belum bercerai. Gak tahu, gue gak tahu udah bercerai. Kita nggak tahu lah ya, tapi masih berhubungan Gua untuk nggak jalan-jalan masalah. bareng. Gue gak masalah. Kalau misalkan emang lu mau jalan sama your ex-wife, I don't mind. Tapi why don't you just tell me the truth, daripada lu ngebohongin gue gitu, yang dimana gue jadi sakitnya. Kenapa? Karena untung gue sayang banget, gue nggak nganggap itu anjing, gue nganggap itu anak gue gitu kan. Jadi udah nggak masalah lu pergi sama your ex-wife yang katanya dia yang kata ex-wife, ya gue sama anjing gue udah gue buka kamar aja hotel yang boleh bawa anjing, udah gue tidur, gue jalan sama anjing gue. Dan gue yang ini orang yang nggak tahu tentang siapa Kalina gitu. Orang nggak tahu kan yang dimana nyokap gue, almarhum mama gue, dikatain katanya gue najis, gue gotong bangke mak lu. Mak lu tuh begini, pantesan aja mak lu mati. Anak lu gue isep darah anak lu begini. Orang gak ada yang tahu di situ. Kenapa akhirnya gue memutuskan untuk pisah sama laki-laki itu? Karena apa? Mama gue yang melahirkan gue, mau jelek mau bagus itu nyokap gue. Dan itu anak gue. Darah daging gue dikatain. Dan orang gak ada yang tahu. Orang gak ada yang tahu kalau gue sudah melewati semua itu. Dan even walaupun dengan lo, orang gak ada yang tahu, tapi lo pun tidak mau ngomong ke orang, sehingga akhirnya orang pun mau gak mau jadi mikirnya, salah ini Kalina sangka. yang salah, ini Kalina yang ini. Karena gue mencoba untuk memaafkan. Gue mencoba belajar, Kalina lu harus belajar memaafkan orang, bukan hanya di mulut tapi dari hati. Saat ini gue udah memaafkan. Gue mencoba memaafkan si A, si B, si C, walaupun mungkin cuma baru 40%. At least gue belajar untuk memaafkan orang. Tapi sekarang kenapa gue speak up? Ada seorang sebelah gue yang bilang sama gue bahwa ada saatnya kamu untuk speak up. Supaya apa? Supaya orang gak selalu menilai kamu jelek. Tapi bukan berarti kamu harus merendahkan orang itu. Tidak perlu mention namanya dia. Itu. Udah. I did it. Dan gue sekarang, gue ngerasa terserah orang mau benci. Yang gue ceritain kayak gini, mau benci apa segala macam. Dia salah satu orang yang tahu bagaimana itu. Dia salah satu sahabat gue yang mengerti bahwa kenapa sosok Kalina ini tuh mengambil keputusan untuk pisah sama si A, sama si B. Lu kenal gue udah berapa tahun, lama banget kita kenal. Tapi lu gak tahu cerita ini kan, karena buat gue gak perlu semua orang tuh tahu. Gila, gue kaget banget. Masih banyak lagi. Masih banyak cerita hidup gue yang gak perlu gue omongin. Ini sebagian dimana kayak, ini kenapa gue sekarang gue menangis, karena ini talking about my mom and my son. Gitu. Mama gue bukan hancur. Mama gue bukan binatang yang dibilang bangkainya digotong. Okay. Emang dasar ya lu kawin lu sama, maaf ya, maaf banget. Jadi anak lu, jadi anak gini. Sekarang gak ada yang tahu. Mak lu digilir gini-gini, terus gue akan mempertahankan laki-laki seperti itu. Atasnya nyokap lu tuh sakit, nyokap lu mati karena kanker rahim, nyokap lu digilir gini-gini. Terus gue harus mempertahankan laki-laki seperti itu.
jelek bagus, she's my mom. She's my mom. Gue melahirkan Aska itu dengan pertaruhan nyawa. Oh my God, you put up with all of that. Mungkin ini yang sebenarnya gini loh, untuk para masyarakat di luar sana, kalau sampai mempertanyakan teman-temannya Kalina itu, ngapain sih lo? Kita nggak pernah membela. Hanya kenapa kita selalu ada untuk Kalina? Karena kita tahu the real thing that happens inside of her gitu loh. Iya. Yang dimana karena Kalina juga nggak mau bicara, kita bukan hak kita juga untuk berbicara. Tapi yang ada kita adalah support system untuk Kalina. Kapanpun lo butuh kita ada. Thank you. Tapi ya udah, karena sekarang gini, teman-teman Kalina yang deket itu bukan teman-teman yang sekejap sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Kita kan berapa lama sih? Belasan tahun. Bu, dari lo masih belum nikah. Segitu. Jadi pada saat dia mengalami semua hal ini, lo adalah salah satu juga orang yang Salah satu yang Salah satu orang yang maksudnya banyak. Iya. Karena yang ada untuk Kalina tuh banyak banget. Walaupun kita tidak pernah bersuara, nggak pernah yang were-were ngasih tahu, oh kita ini ininya Kalina apa gitu, nggak pernah. Karena yang kita tahu adalah kita butuh hadir untuk dia, bukan untuk pansos. Dan jadi kayak apa ya, misalnya gini, sampai jujur ya, karena gue suka berpikir, gue masih layak gak sih untuk dicintai, disayangi. So kadang-kadang gue ngerasa ada gak sih orang yang butuh gue setelah anak gue jauh dari gue. Nyokap gue dulu yang gue ngerasa nyokap gue yang butuh gue. Orang sampai akhirnya ada di mana nyokap gue bikin jumpa pers untuk menjelekkan gue. Ini gue bukan ngomongin tentang kejelekan nyokap ya, nyokap udah tenang di surga ya. Tapi maksud gue saat itu nyokap kumpulin wartawan, bilang katanya gue nggak ngurusin nyokap apa segala macam, ini itu. And I was like, emang sejahat itu kah gue sebagai anak, sebagai manusia gitu loh. Dan gue ngerasa kayaknya gue udah melakukan banyak hal untuk my mom gitu kan. Kepala jadi kaki jadi kepala kayak gitu. Dan di saat apa ya, gue menghadapi semua itu, gue merasa gue menghadapi sendiri gitu. Sampai terakhir yang lu tahu kan, gue WhatsApp lu tanya tentang dokter. Oh iya. Itu dimana gue divonis katanya gue kanker rahim gitu. Itu nggak mudah buat gue untuk ngadapin sendiri gitu. Yang ternyata alhamdulillah puji Tuhan kalau misalkan hasilnya tuh negatif. Iya. Itu kan gue nanya lu apa segala macam, kayak ini bagusan mana, dokter apa segala macam gitu. Lu salah satu orang yang tahu lah waktu gue. Iya. Itu gue takut. Tapi gue nggak bilang sama orang-orang kalau gue takut. Gue nggak bilang sama lu kan kalau gue takut. Karena buat gue saat ini beberapa tahun belakangan bukan beberapa tahun belakangan sih sebenarnya, dari dulu kesedihan tuh nggak harus gue perlihatkan. Kalau gue menangis di depan kamera itu pasti ngomongin nyokap atau ngomongin anak gue. Dan gue bukan menjual mata gue untuk dikasihani sama orang. Gue nggak mau dikasihin sama orang. Buat apaan dikasihin sama orang gitu. Gue udah tahu yang namanya kehidupan tuh, yang namanya manis, pahit, apa segala macem gitu. Gue di makanya kayak dibilang, oh enak ya jadi Kalina, nggak pernah sedih, bahagia terus gini-gini, oh jalan ke sini jalan ke sana sama cowok ini sama cowok itu, gonta-ganti laki segala macam. Hey, lu nggak menggunakan sepatu gue, lu coba sepatu gue 1 jam aja, nggak berbelasan atau puluhan tahun. Gue yakin lu nggak akan bisa. Iya. Untuk Iya ya, maksudnya mungkin ya di mana-mana terjadi saat ini bahwa kadang-kadang kita tuh terlalu cepat untuk memberikan judgement kita, penghakiman kita terhadap seseorang hanya melihat dari luarnya aja tanpa mengetahui bahwa setiap orang tuh punya ceritanya masing-masing. Setiap orang nggak perlu kita ceritain ke orang. Iya, yang orang nggak tahu perjuangan apa, battle apa, pertarungan apa yang saat itu sedang kita hadapi, sehingga mungkin kalau pada saat akhirnya nih gue cerita nih sebenarnya ini battle yang gue hadapin, sehingga orang bisa oh iya benar, tapi kan nggak setiap saat kita bisa dan perlu melakukan untuk ngomong hello semua, gue ini lagi begini loh. Jadi kalau pada saat gue begini lo ngerti kan gue begini, dan itu yang selama ini lo lakukan ternyata. Tapi lo bisa put up dan melakukan dan mempunyai kekuatan untuk melakukan itu selama
sekian lama itu how? Karena gue merasa iya yang Apa yang jadi Sumber kekuatan. kekuatan lo? sekarang lagi sama Iya. anak siapa lagi? Gue udah kok ini yang keberapa kali gue bilang, gue pernah di mana masa gue tuh ya Tuhan capek ya hidup gitu. Kalau gue nggak takut dosa, mungkin gue udah gak ada lagi di dunia gitu. Tapi satu-satu kekuatan gue adalah gue masih pengen ngeliat anak gue punya anak, gue pengen ngeliat cucu gue gitu. Kalau bisa ngeliat punya cicit kayak gitu, makanya gue berjuang supaya gue sehat, supaya apa? Supaya gue bisa gendong cucu gue ngeliat anak gue bahagia gitu. Walaupun gue melihat dari kejauhan, gue melihat anak gue, itu kan gue cengeng udah kalau ngomongin raja. Gue melihat anak gue tumbuh besar, buat gue tuh menjadi suatu obat untuk gue apa yang udah gue alami selama ini gitu. Itu yang bikin gue kuat. Yang akhirnya, hey lu harus hidup. Berapa kali gue pengen mati gitu. Karena buat gue gak ngerasa ada orang yang butuhin gue. Sampai gue ngomong sama Alvin Adam, sahabat gue, Uncle Pin. Gue manggilnya Uncle Pin. Mungkin kalau gue nangis gak ada yang nangisin. Kalau gue meninggal gak ada yang nangisin gue kali ya. Lu pernah nangisin gue gak? Gue pernah ngomong gitu sama lu gak sih? Iya, aku tabok. Dia pernah ngomong gitu sama lo juga. Iya, waktu itu dia pernah mempertanyakan Gitu. mengenai itu. Dan gue bilang, Uncle kalau misalkan suatu saat aku meninggal, siapin aku kafan ya. Yang terbaik. Kalau yang Jangan itu, ngomong kayak gitu. iya lo ngomong itu ke Alvin juga ngomong. Jangan ngomong kayak gitu, Link. Gitu. Kita gak pernah ada. Kita gak pernah umur. Tapi kalau misalkan saat itu, suatu saat nanti aku meninggal duluan dibandingkan kamu, siapin aku kafan yang terbaik, siapin kuburin aku dengan layak. Karena saat itu aku masih jauh dari papa sama my stepmom kan, gitu. Dan alhamdulillah 1 tahun belakangan gue deket lagi sama bokap gue, dan gue merasa mungkin dulu gue tuh kayak father issues kali ya. Gue mencoba untuk mencari sosok laki-laki yang bisa menggantikan bapak untuk gue kayak gitu. Gue kangen sosok laki-laki deket gue yaitu bokap gitu. Sampai akhirnya gue saat deket gue sama bokap gue, nah di situ gue ngerasa ya, selama ini tuh selalu ngomong gue single nggak masalah. Dan gue baru 1 bulan belakangan gue deket sama seseorang dan dia marah-marah kan gue nggak kasih tau. Karena buat gue nggak perlu gue kasih tahu gue lagi deket sama siapapun gitu loh. Karena saat ini gue bener-bener kayak apa ya, gue lagi sesantai itu hidup gue. Iya. Jadi ini bisa dibilang chapter terbarunya seorang Kalina ya. Karena kan dan lu kayak selama ini selalu berada di battle, pertarungan di mana lu selalu ya kalau di mata gue sih berada di tekanan apa segala macam. Dan sekarang lu tiba-tiba kalau gue lihat dari cara lu ngomong tadi kayak lu tenang, lo relax. Saat ini lo kayak lebih nggak peduli sama omongan orang, tapi lu santai, lu lebih mikirin. Iya, begitu kah? Gue udah di fase dimana gue selalu ngomong ini. Berapa kali gue udah ngomong ini. Dan ada lu ngomong 1 sama dengan 5, gue bilang iya. Gue tuh udah kayak gitu. Karena gue Nggak mau perdebatin lagi. Gue udah gak mau debat lagi sama siapapun gitu. Even ada orang ngomongin gue, ngatain gue, mungkin gini, gue bukan malaikat, gue masih manusia biasa yang masih punya perasaan. Sampai gini, udah, gue udah di fase yang dimana gue mencoba untuk belajar tidak peduli lagi. Even sebenarnya itu udah berlangsung lama ya, tapi makin kesini gue lebih kayak ya udahlah kayak gitu. Makanya kayak ada orang yang masih suka debat apa segala macam, ngomel di WhatsApp atau apa, balesin komen netizen atau segala macam, kecuali yang namanya ngomong tentang anak atau minggu ya, itu beda ya. Gue udah yang oke, lu nggak kenal gue, lu nggak tahu siapa gue, lu hanya orang so tahu yang buang-buang pulsa kuota handphone lu untuk ngomongin gue. Berarti apa? Berarti gue masih ada sesuatu dong buat lu kayak gitu. Ya? Jadi udah yang gue udah oke. Kalau dulu yang gini, nggak bener nih, ini harus dibenerin. nah gitu kayak gitu. Walaupun tapi sampai dulu gue sempat pikir gini, antesan banyak banget orang-orang artis Korea, artis mana yang bunuh diri cuma gara-gara netizen, mungkin karena ini gitu kan. Iya. Tapi gue mencoba yang akhirnya, kenapa lu harus memperdebatkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak terjadi pada diri lu? Iya. Gitu loh. Kenapa lu harus mencoba menjelaskan
membuang-buang waktu lu untuk menjelaskan ke orang banyak Iya. tentang siapa diri lu yang belum tentu mereka mau dengerin Iya. juga Iya. gitu loh. Yang akhirnya ya udah terserah lu mau ngomong apa. 1+1=5. Ya, Ya iya deh. ya deh gitu loh. Ya gimana lo senang, gimana lo tenang ya udah. Iya, kayak gitu Iya, loh. iya, iya. Tapi banyak orang yang bilang, "Ah, ini kalian gini-gini." Udah, iya udah enggak apa-apa. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Gue udah masa bodoh. Iya. Gue udah pengen menikmati di mana usia gue udah bukan muda lagi. Iya. Gue pengen bersama seseorang yang membuat gue bahagia, membuat gue nyaman, yang mencintai gue, yang menerima masa lalu gue, Iya. yang bisa melihat dengan matanya dia bahwa gue tidak seperti apa yang orang di luar bilang, Iya. kayak gitu. Dan gue pengen menciptakan hidup di mana sebenarnya gini. Sebenarnya dulu gue sempat mikir, keinginan gue dalam kehidupan gue di usia tua gue itu sebenarnya sangat mudah, tapi kenapa se-complicated itu sih untuk gue mendapatkannya? Jadi yang sekarang, oke, yang kemarin gue teleponan sama Tunggu lo, deh. udah oke. Yang sekarang ini maksudnya emang dia Gue pengen pinjam mic-nya dia loh, Bo. ada yang Sarah sekarang. Monique, love you. Lagi sudah menik. Jadi yang sekarang jadi gini, ada nih. jadi gini, Jadi denger ya. ada terjadi. Dan gue mengetahuinya dengan cara tidak enak ya. Karena Violentan ya. biasanya gue tuh apa-apa kan cerita sama dia. Iya. Karena saking gue udah lagi gak pengen yang namanya hidup gue tuh Iya, banyak iya. orang tahu, akhirnya yaudah gue deket sama cowok, gue gak mau Dia bilang, diem-diem gak mau aja, bilang. Bo. Karena Jadi biarin aja gue menikmati sendiri. Jadi begini ya viewers ya ceritanya. Saya kan sudah membuat agenda untuk ibu ini Agenda loh. hadir di acara ini. Itu kayak ada 2 minggu lebih 3 minggu yang lalu. Iya. Dari Ya, lo. kurang lebih. Pemahaman saya dalam waktu 2 minggu yang lalu ya Dek, Kalina masih dengan Kalina yang saya tahu single karena dia memang lagi ibarat kata lagi enggak, gue lagi nggak pengen banget Buka didekati, hati. didekati, pusing mikirin enggak, gue cuma mau fokus tentang diri gue, apa yang gue butuhkan, apa yang gue inginkan gue. Gue nggak mau ada campur tangan orang, pendapat orang. Gitu. Udah dong. So itu yang ada di benak saya waktu saya menelpon dia. Oh no, lu nelpon gue. Terus dia Buat lu tanya. angkat, Iya. lu gak angkat. Oh iya gue nggak angkat ya Lu awalnya. telepon gue balik. Terus gue nelfon balik. Oh iya gitu. Iya. Nah pas gue telepon dia jawab iya, ternyata dia mau memastikan, Bo alamatnya Denada Belum di ngasih tahu mana? alamatnya. Oh gue belum ngasih tahu ya. Oke ntar gue ketikin. It's your fault. Ya. Ntar dulu. Udah gitu, udah dong. Terus. Terus gue bilang sekalian deh. Jadi nanti rencana di podcast gue pingin ngomongin ini. Gue cerita sama dia. Bo. Iya. Gue cerita salah satunya, keberatan nggak kalau gue nanya soal kan begini nih, kan banyak perempuan di luar sana yang sudah berhubungan bertahun-tahun tapi susah banget untuk dinikahin sama pasangannya. Sedangkan kan lo lumayan cepet nih bisa bikin orang nikahin lo. Kasih tahu tipsnya dong. Kan pikiranku orang lajang aja gitu Iya, kan. iya, Tapi iya. ada lu bilang juga, lu bermasalah nggak kalau ada orang yang menilai tentang lu tuh siapa gitu? Iya. Kayak gitu juga. Gitu, gue begitu. Tiba-tiba dia diam terus gini, iya gue udah nggak lajang sih. Terus gue ada apa? Oke. Iya, terus? ini gue lagi duduk di samping laki gue nih. Ada apa? Terus iya, dan ini gue pakai loudspeaker jadi dia juga ikutan dengar. Karena memang handphone gue kan connect kan ke musik, kita lagi denger musik tapi udah gitu udah terlanjur dan denger gitu kan Nah. speaker aja gitu. Maksud gue kan kalau misalkan tiba-tiba gue matiin gitu Malah jadi malah jadi gitu ya udah dengerin aja nggak ada omong. kayak apa kayak gitu. Lu gue kan sampai akhirnya udah selesai teleponan, lo tau Iya. gue bilang, iya gue salting tau gak sih? Kan gak enak banget gitu loh. Temen gue punya pacar, gue kagak tahu. Iya. Terus gue masih menganggap dia lajang. Terus gue malah ngajakin, nanti abis itu episodenya ada yang ketemu matchmaker loh. Ntar gue Iya. kenalin dia. Iya. Ya lu jelek banget. Astaga, lu juga ngomong gitu nya. Lu bilang kalau abis ini episode bakal ada matchmaker, ada comblang. Terus dia menawarkan dia. Dalam keadaan di speakerin lakinya denger. Astaganya, lu Ya bener-bener. meneketehe gue dia udah punya laki ya. Karena Jadi ini dia diem banget, Bo. Apa? Gini nih, baru. Why dong. now? Why him? Why-nya gue isi semua deh nih. iya. Gini loh, apa ya? Selama ini juga my mom and my dad, my stepmom gitu kan. I love her so much. Maksudnya setelah my real mom tuh udah pass away, gue merasa bukan menjadi pengganti. Bagaimanapun juga ibu gue adalah yang mama and ini tapi dia menjadi sosok ibu buat gue yang dimana gue ngerasa gue jadi deket banget menemukan kayak dirangkul lagi gitu sebagai anak like gitu. Akhirnya
apa-apa tuh gue cerita sama beliau. Gue cerita sama mama, gue tetap manggil mama juga. Gue sama mama Yun, gue bilang, Mbak, saat ini Rani, aku di rumah panggil Rani. Rani pengen sendiri dulu. Rani nggak mau deket sama siapapun. Rani nggak mau ini, bla bla segala macam. Dan karena orang tua gue tuh akhirnya tahu bagaimana perjuangan gue. Dan mereka mendengar sendiri saat gue dikatain, saat gue di ini apa tuh dalam itu nyokap gue tahu gitu, bokap gue juga tahu gitu. Dan gue bilang nanti suatu saat kalau aku dekat sama seorang baru aku kasih tahu. Dan itu kalau saat deket itu saat aku tuh ngerasa memang kayak udah srek gitu loh. Ada nggak sih yang deketin gue kemarin? Ada, cuma gue nggak mau aja karena memang gue pikir gini, gue belum bisa, dan gue takutin nanti ada sedih lagi. Nah di saat ini orang deketin ini gitu, kita kenal tahun lalu gitu, kita ngobrol apa segala macam, dia orang cuek banget, sangat amat cuek, dan sudah itu yang pasti saat deket juga obrolan kita nyambung, kita punya ketakutan, kita punya trauma juga di masa lalu, dan dia juga ibaratnya gini, dia benar-benar kayak sendiri, gue juga sendiri, ketemu, oke, yaudah punya apa, kayak gitu, yaudah kita jalanin. Gue mesti ngomong dong apa yang membuat gue terkesan dalam pembicaraan tidak sengaja terbuka itu ya. Tapi dia bilang nanti kalau lu bermasalah nggak nanti kalau misalkan ada yang ngomong apa, gue tanya tentang ini apa, orang ngomong tentang lu begini ini. Tiba-tiba ada suara laki-laki ngomong apa? Iya itu kan kata orang, tetap kan kita yang tahu, kita yang ngejalanin, kita bisa menilai sendiri, nggak peduli lah apa kata orang. Hah? Itu siapa? Ini gimana skenarionya? Dan di saat dia ngomong gitu, gue nggak tahu kalau misalkan dia bakal ngomong. Gue expect dia akan stand up dan bela dan stand up gitu dan kayak. Gue sampai gini, pas gue lagi kan gue pegang telepon gitu, pas dia ngomong gini, dan gue yang I was like, okay. Terus habis itu baru dia memperkenalkan, sorry-nya gue ini. Dan gue ngerasa gini, that was the first time buat gue merasa ada orang yang untuk backup gue gitu. Gue merasa kayak, kok merasa kayak ada yang lindungin gue ya. Gue jadi sedih sendiri gitu, karena selama ini gue bener-bener kayak melewati semua perhara hidup kayak gitu. Itu gue sendiri kan. Di saat dia ngomong kayak seperti itu, gue ngerasa gini, oke. Sekarang kayak gak ngerasa sendirian ya gitu. Dan gue pernah bilang sama dia, selama ini gue tuh selalu takut begini, gue takut gitu. Bukan takut kehilangan atau apa ya, maksudnya gue ada banyak ketakutan dalam hidup gue gitu. Gue pernah bilang sama dia, saat ini aku gak ada rasa takut itu sama kamu. Gue gak tahu kenapa. Ini mungkin gini ya, gue gak mau bilang too good to be true ya, karena dan juga kalau misalnya gue terlalu banyak kayak ngumbar gitu. Ngumbar nanti kesannya kayak kalau nggak jadi nanti salah lagi atau gimana gitu kan. Gagal lagi mentah-mentah juga jangan dong. Yang kayu mana yang kayu? Oh ini kayu. Iya. tapi yang gue ngerasa memang yang kita tuh bukan pacaran ibaratnya gitu. Kita bukan pacaran. Kenapa? Pacaran tuh kayak buat anak kemarin sih, belasan tahun apa segala enggak gitu. Kita kayak udah ya hubungan dewasa ya, udah pernah punya kegagalan apa segala macam, kita melihat bahwa gue cuma bilang kasarnya, lu mau apa? Lu mau sama gue masalah gue begini, dan juga lu mau terima gue nggak? Gue punya anak bla 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 segala macam. Nah dia juga gitu, gue punya begini ini, gue begini, gue masih ada trauma apa segala macam bla bla bla. Udah, lu mau gimana? Gitu. Jadi akhirnya ya udah, bukan dibilang jalanin enggak, cuma kita saling mengenal dulu, mengenal yang dimana kayak sifat sikap masing-masing sih, kayak gitu. Makanya akhirnya gue coba ngomong ke nyokap gue kasih tau nyokap gue kaget. Nyokap gue kaget karena pikirnya gue masih sendiri kan. Ini baru kok mbak, bener-bener baru. Gue gak sendirian kaget ya. Nyokap gue kaget, nyokap gue kan berpikir masih sendiri. Gue bilang sama dia, kenapa gue milih dia? Ya gue punya alasan tertentu gitu kan. Ya mudah-mudahan aja, karena dia juga gak mau gagal lagi. Kayak gitu, kita sama-sama gak mau punya kegagalan lagi. Dan gue bilang, gue berharap ini yang terakhir gitu loh. Kalau memang jodoh gitu ya. Ya balik lagi, bukan berarti harus nikah besok juga ya. Enggak gitu kan. Enggak. Makanya jangan bilang gitu juga. Cuma kalau misalkan gue berjodoh sama dia, ya memang gue berharap Tuhan jadikan dia yang terakhir. Karena gue udah capek kayak gitu. Kayak gue udah terlalu banyak berdoa sama Tuhan untuk ya ini yang terakhir. Ternyata kan nyakitin kayak gitu. Iya. Nah
Jadi dia yang ngomong kalau misalkan nanti emang kita makin serius apa segala macam, kita mau bikin agreement dong. Tulis. Itu dia yang bilang gitu. Jadi iya, Hitam di atas putih. bukan gue yang minta malah. Dia minta kalau misalkan suatu saat nanti gini, ini terus tiba-tiba one day gue berubah, Ingat loh. Jadi maksudnya agreement ini isinya apa? Ya. Komitmen antara Komitmen berdua. Jadi pokoknya gue berjanji akan begini-begini sama Ya. lo harus begini-gini sama gue dan tanda tangan. kayak gitu. Karena kita udah terlalu banyak ketakutan dan trauma itu gitu loh. Iya. Gitu. Dan juga dia pengen bikin juga sekarang kayak misalnya gini, dia banyak ketakutan juga, dia banyak trauma juga, Iya. yang akhirnya kayak gini dong. Gue pernah denger kata-kata itu tuh sebelumnya. Gue pernah ngeliat nih waktu itu mantan gue juga ngomong gini nih, kata gitu. Nah dia ngomong gitu, ya dulu juga kayak gini sih, kata gitu. Dulu juga aku juga pernah ngerasain kayak gini sih. Ya aku juga kayak gini gitu kan. Jadi ya oke, yaudah kita bikin kayak gini. Jadi kalau misalkan lu berubah dan lu lupa, karena makin tua kita makin lupa ya kan gitu kan, sekarang aja banyak lupanya kan. Lu pernah nulis kayak gini. Jadi apa? Ngingetin aja gitu. Bahwa kita pernah punya komitmen, kita pernah begini, kita pernah ini, dan jangan sampai ada kata pisah lagi cuma gara-gara lu lupa bahwa komitmen lu jalan. Gitu. Cuman perjanjian itu harus ada sanksi atau konsekuensi jika dilanggar. Ya iya. Berarti lu mesti siap dong. Kalau dia ngelanggar lu mesti siap apa nih? Konsekuensi. Tahin kan? Kok lo serem amat sih? Harus ada self defense ya kalau misalkan sampai dia tuh gua nggak pernah kayak gitu, gua nggak pernah gitu ya. Laki-laki tuh harus ya. Harus ada self defense ya. Harus siap untuk itu. Ya, kita bakal ngomongin itu sih sebenarnya abis ini nih, ngomong self defense nih. Tapi sebelum self defense gue mau nanya satu sih sama dia nih. Ini last question about this. Gue pengen tahu. Gue seneng banget sih dengar berita ini bahwa that you finally found someone. Karena gue kalau boleh gue cerita dikit juga, hidup sendiri sama sekian lama, menjalani semua sendiri itu nggak gampang. Tahu banget. Pasti akan menyenangkan dan membahagiakan sekali lu bisa menemukan seseorang di mana lu merasa ada seseorang yang membela lo, yang stand up for you, yang protect lo gitu kan. Itu buat banyak orang mungkin nggak ngerti itu, tapi buat orang-orang seperti dia nih yang selama ini semua dikerjakan sendiri, itu pasti suatu hal yang lo longing banget. Tapi selain itu, lu dua pertanyaan. Pertama, selain itu apalagi kualitas dalam dirinya yang membuat lo merasa kayaknya gue mau deh mencoba menjalani lagi. Itu satu. Dan yang kedua, lo benar-benar bisa melihat diri lo sama dia untuk ke jenjang yang lebih jauh, kayak bahwa he'll be your last gitu. Nah, apa yang bisa bikin gue yakin sama dia? Karena maksud gue ini, dia mencoba untuk kasih tahu semua tentang diri dia, tentang hidup dia, tentang apa yang dia kerjakan, apa yang dilakukan, apa semua segala macam. Kasarnya gini ya, this is my phone, lu bisa lihat kapan lu mau, apa segala macam. Sebenarnya gue itu nggak menjamin juga sih. Iya. Handphone Jadi tuh dia nggak punya menjamin, 3 handphone. gitu kan, Iya. itu nggak menjamin. Wih. Tapi maksud gue nggak tahu kenapa, gue mungkin gini, tuh kan kalinya lu tuh kan yang kayak gitu, lu gampang percaya sama orang. Ya mau bagaimana, gue emang seperti itu, tapi gue nggak bisa bilang kenapa dan mengapanya. Intuisi lo aja ya. Iya, gitu. Iya. Gue percaya aja sama dia gitu, karena basic dari suatu hubungan itu kan trust, Iya. kan. Dan gue percaya sama dia, apapun yang lo lakukan di belakang gue. Satu lagi, gue nggak mencari laki-laki yang setia sekarang. Gimana? Ntar dulu. Gimana? Rewind. Bentar. Saya gimana? Gimana diulang? 1, 2, 3, action. Gue udah nggak mencari laki-laki yang setia saat ini. Buat gue setia itu udah bonus. Kenapa? Karena dari semua udah my experience itu kayak I was like, okay, gue sama si A diselingkuhin, gue melihat begini ini akhirnya cerai. Gue sama si B begini ini sakit hati bla 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 cerai. Ini putus kayak gitu kan. Yang dimana banyak kan karena gue diduain, 3-in, 10-in. Wow, gue bahkan 10-15-in udah kena. Terus gue merhatiin gini, kalau laki-laki itu memang mencintai kita, kalau laki-laki itu memang nyaman sama kita, dia akan kembali ke kita. Jadi dia akan pulang ke rumahnya gitu. Gue akan menciptakan bahwa gue akan membuat rumah untuk dia gitu. Mau dia ke sana, mau dia ke sini, mau dia ke sana sini. Karena gue kayak gue tadi gue bilang, gue percaya sama diri gue sendiri. Gue bukan orang jahat. Gue perempuan yang bukan perempuan yang pengen yang akan menduakan suami gue.
pasangan gue mau mengabdikan hidup gue sama dia. Suatu saat kalau misalnya lu nyakitin gue, bukan gue yang kehilangan lu, tapi lu yang akan kehilangan gue. Oke. Jadi sekarang kesetiaan yang gue cari dari laki-laki bukan yang gue cari dari laki-laki itu bukan soal kesetiaannya aja, lebih baik tanggung jawab, membuat gue merasa nyaman, memprioritaskan bahwa gue pengen dianggap ada sama dia, kayak gitu. Karena selama ini gue nggak ngerasa gue dianggap ada. Kalau dia setia, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, gue sujud syukur, gitu. Itu adalah bonus jadi buat gue. Itu bukan berarti gue kalau misalkan dia main sana sini gue nggak sakit hati, cuma gue ya udah. Gue mencoba nih laki-laki, otaknya gue pindahin ke sini. Apa sih yang laki-laki mau? Seks. Udah. Gitu kan. Kagak bisa sih gue. Ya begitu gue tahu laki gue main mata main lain ceket. Gue pasti gini, gue masih punya perasaan cemburu. Gue punya perasaan kayak kasarin masih ada kayak gitu. Tapi kalau it happen, amit-amit ya, it happen. Gue nggak mau mempeributkan yang sekarang seperti yang dulu. Itu benar. Gitu. Gue udah terlalu capek dengan drama-drama hidup yang akhirnya gue harus pisah dengan seseorang cuma gara-gara apa? Kedua, ketiga, keempat, kelima, kayak gitu. Ya udah, dia akan pulang kok. Ini inget apa pepatahnya Johnny Depp? If you love two person at the same time, Tresno Jalaran Suku Kulino. Cintailah yang kedua gitu. Iya kan gitu kan? If you love two person at the same time, choose the second one. Karena kalau you really love the first one, dan you will not doang. Iya benar. Sesederhana itu. Sesederhana itu kalimat yang ngerasain ya kagak sederhana. Iya, tapi kalau gue sih mikir gini, kalau misalkan emang ya kan laki-laki itu hanya butuh gini. Laki-laki itu kan ada dua kemungkinan ya kalau misalkan dia selingkuh, tidak nyaman di rumah, atau memang udah tabiatnya aja. Serial cheater. Iya nggak sih? Tapi kalau misalkan gue sudah membuat kenyamanan di rumah berarti dia masih selingkuh kayak gitu, berarti emang udah tabiat ya kan? Tapi gue percaya, maksudnya gini, gue bukan berarti gini, gue mencoba memberikan kepercayaan gue lagi sama yang sekarang nih. Gue mencoba memberikan kepercayaan gue sama sekarang, karena setelah gue kemarin gue coba introspeksi diri, gue mencoba menutup hati gue, akhirnya gue buka hati gue sama dia. Gue memberikan kepercayaan sama dia bahwa gue percaya kalau lo akan pulang ke gue gitu, apapun yang dilakukan dari luar gitu. Dan gue percaya suatu saat, gue nggak tahu sekarang dia udah cinta sama gue, kita baru 1 bulan jadi ngomong cinta dulu ya, mungkin sayang ya. Gue percaya kalau suatu saat lo akan mencintai gue. Kenapa? Karena gue memang layak untuk dicintai. Gitu. Dan gue percaya sama diri gue sendiri. Makanya tadi gue bilang kalau gue jadi laki-laki, gue akan mencari perempuan seperti diri gue. Know your self-worth, ladies. Know your self-worth. Pertanyaan kedua tadi apa? Lo membayangkan visionnya, udah bisa melihat nggak diri lo akan end up sama dia selama-lamanya, menua bersamanya dan gue udah pernah ngobrolin itu. Gue udah pernah ngobrolin sama dia. Terus gue pernah ngobrolin itu, gue bilang gini, kalau misalnya suatu saat nanti kita udah punya pekerjaan yang kita bisa tinggalkan di Jakarta, kita pindah di luar kota aja yuk, mencari tempat yang sepi apa segala macam. Karena dia orang introvert, gitu kan, gue yang cowakan, gitu kan. Sampai akhirnya gue ketemu sama dia yang dia ngomong, dia gitu. Aku nggak mau kok kamu cobain gitu, tapi ada gue coba bodo amat gitu, kayak gimana kayak gitu. Ada yang gue menemukan kenyamanan sama dia menemukan kenyamanan sama gue. Dan gue pernah waktu itu gue di rumah gue, dia datang ke rumah gue, terus dia itu gue sambut dia kan, terus dia tiba-tiba narik gue doang, gue lagi duduk gitu kan, terus gue lagi mau masak atau gue lagi duduk, gue lupa deh. Terus dia narik gue gitu, terus kita kayak ini agak-agak jijin sih ya gitu. kita slow dance gitu. Gitu kan. Dia kan he can sing. Ya. And terus dari itu kita nyanyi bareng, nyanyi Can't Help Falling in Love. Gitu kan. Kita berdua kita nyanyi gini, sudah kayak gitu udah. Terus gue bilangin sama dia, kita tetap kayak gini ya kalau kita menjodoh sampai nanti kita tua, gitu kan. Kan udah tua sih, tapi nanti kalau kita makin tua tetap mesra. Terus kayak gitu kuncinya tuh mesra loh. Bukan berarti kita mau gitu loh. Iya, sampai akhirnya dia bilang, dia bilang sama gue, believe it or not, perjalanan aku kesini, itu yang dalam pikiran aku sama, gitu. Terus dia sempet juga dia pernah ke rumah gue, dia bawa motor kan, udah itu gila, jauh banget rupanya si Katrina gitu kan. Terus ada dia gini, sambil perjalanan pas di rumah gue dia bilang gini, tau gak apa yang aku pikirin? Aku kehujanan sih, gitu.
aku mau ke tempat orang yang aku sayang dan yang sayang sama aku. Jadi gitu. Oke, gue langsung lagi nih. Gila. Ya. Besar lagi. Jangan gue terus ngeliatin. Tau gak sih gue tuh selalu ngeliat mereka berdua nih ya. Tiba-tiba nih lagi kita lagi pada ngumpul gini. Sayang. Iya. Tahu kan lu? Ngeselin kan? Aku ini bukan episode tentang gua. Tetap aja tapi kan gue selalu nih. Iya, Oh. emang. Boleh dong sekarang gue bahagianya. Iya dong. Gue sangat support lo bahagia, Nyet. Iya. Support tapi kayak mendelik gitu gue enggak suka. Iya, enggak. Gue happy, lo Bismillah. happy. It's Iya, always like bismillah, that. bismillah. Sekarang gue semua gini, dari dulu sih gue udah gini. Ada orang yang berjanji di hadapan Tuhan katanya ternyata gimana. Gue sekarang sama dia lebih kayak logika aja lah. Kita udah tua lah ya kan. Gitu mau cari apa lagi gitu. Kita mencari kebahagiaan yang kita bikin berdua Iya. sampai ke depannya ya udah. Kalau misalkan memang segala sesuatu yang kita udah rencanakan terbaik menurut kita ternyata nggak berhasil, udah gitu. Tapi kita tetap mencoba buat yang ya semoga. Ya, tenang banget loh dia sekarang. Iya ya. Tenang banget loh. Gila, Aduh. beda banget. Ini saking tenangnya sampai dikasih petasan apa nih? Iya, tiba-tiba ada petasan. Celebrate. Nah, tapi kita happy ya dengar berita ini dan gua berdoa semoga pokoknya apapun itu Tuhan mudahkan yang kebahagiaan. Jadi lo tuh gua doakan semoga kebahagiaan akan datang bertubi-tubi ke kehidupan. Amin ya Allah. Sampai ke depan terus. You deserve it. You deserve all the happiness in the world. Thank you. Nah, Kalau misalkan dia macam-macam, Kalau ini mungkin senjata yang paling mantap buat para pria lagi, para wanita di luar sana. iya. Tapi nggak sih sebenarnya gini loh, alasan apa ya yang mau ngomongin self defense. Ini gara-gara kan gue mengingat gue Denada, lu juga termasuk adalah perempuan-perempuan yang banyak fase-fase hidupnya sendiri. Kita jalan sendiri, nyetir sendiri, menghadapi Iya. segala hal itu sendiri. Dan pada saat ini terjadi, terkadang tuh ada nggak sih kekhawatiran, aduh gue sebagai perempuan tuh harus siap dengan bekal apa gitu loh. lu pernah takutan gak sih kalau bawa mobil malam sendiri? Iya, tapi kan gue dari kecil gue bela diri emang. Emak gue emang. sih? Hah? Dulu dari taekwondo, karate, Kelihatan sih. pencak silat. Nah, dan gue sebelum gue ke Australia, nyokap gue sebelum gue sekolah ke Australia, nyokap gue itu kan emang gue suka. I love martial arts. I love it. Gue suka banget emang. Gue suka Gue taekwondo. sih gak kaget. suka Kenapa lu tinju. kaget? Lu kenal dia kan udah lama. Gue kenal dia udah lama. Gue Kagak di suka sisi banget. itu, Bo. Gue taunya sisi olahraga tok. Olahraga iya. dan segala hal yang berhubungan olahraga tuh Dan kayak olahraga juga gue ketutup mata gue gitu loh. Nah sebelum gue berangkat ke Australia, nyokap gue bilang, kamu belajar lagi dong gitu, martial art lagi gitu. Tapi kali ini jangan untuk, karena kita belajar martial art macam-macam kan, mau buat olahraga, mau buat pertandingan kompetisi, mau buat apa. Kali ini belajar bela diri praktis, karena waktu itu nyokap gue bilang, takut lah gue perempuan di Australia sendirian Iya gitu. benar. Akhirnya gue bilang oke, gue mau, tapi gue mau pencak silat dulu gitu. Jadi akhirnya gue belajar pencak silat dan ya gitu-gitulah yang gitu cek Nah. gitu. Tapi udah lama deh, udah lama. Kalau gue dulu SMP gue karate. Tapi along the way dengan menghadapi realita hidup dan semakin gue dewasa, gue melihat bahwa terlalu banyak basa-basi. Sorry ya, maksudnya bela diri it's nice gitu, tapi pada saat kita berhadapan dengan real thing di Iya. dunia, nggak ada tuh lawan kita sempat Iya. nggak ada sempat kuda-kuda. Bener. Harus sesuatu yang praktis, cepat Iya. dan efisien gitu. Iya. Benar-benar kalau gue bilangnya street style lah. kayak Iya, gitu iya, lah. Karena benar. memang dan kita nggak mungkin diskenariokan nanti one on one, nggak. Kadang-kadang kita Iya. udah dikeroyok entah berapa Terus banyak kayak kalau orang. misalnya ini dulu harus gitu Aduh, dulu, kagak udah sempet. ada. Udah mungkin udah Dan Mending gue ini aja. itu aja kadang-kadang nggak berfungsi. Kayak dulu gue dibekalin sama Iya. gas air mata, Iya. Bo. ya. Terus apa yang terjadi? Gue kesemprot kena anginnya karena Tuh gue kan. senjata makan tuan ya Allah, buenya yang sesek, ya ampun itu para mahasiswa yang kena dulu, gue ngerti rasanya, oh my god gitu loh. Yang sono baik-baik aja gue yang kena gitu. Iya. Terus apa yang taser apa itu? Iya. Lu tahu nggak beratnya kayak gimana dalam Ya, tas emang, lu? Nek. Terus ngecharge-nya juga. Terus Iya, pada saat iya. lu ketemu situasi itu, Iya. yang ada lu nyetrum sendiri kali. Iya. Stres Jadi keles. sekarang apa sih yang mesti kita Nah, lakukan untuk kita bisa self Iya. defense kalau misalkan jadi
Gimana, Man? Gue mikir tuh jadi gini, ini spesial banget karena di episode kali ini Hadiah ini juga kedatangan tamu satu lagi yang ini mau bagi-bagi ilmu buat kita para ciwi-ciwi yang ada di luar sana. Dia ini expert banget dan memang sudah membuka berbagai macam kelas atau bisa dibilang apa ya, pelatihan gitu ya untuk para cewek-cewek. Bagaimana caranya untuk kita itu bisa mempertahankan diri atau membela diri di saat-saat kita sedang menghadapi kejadian-kejadian yang Tak terduga inilah. enggak. Karena kayak contoh kasus gue pernah dibegal payudara. Serius. Serius. Itu kejadian pandemi kemarin, no before pandemi or awal-awal pandemi ya. Itu tuh pokoknya. Jadi gue tuh punya kebiasaan. Belum terlalu lama dong. Yes. Jadi gue itu Kayaknya sana bukan sesuatu yang menarik untuk di-sharing sih gitu loh. Jadi gue tuh punya kebiasaan, gue tuh suka jalan kaki. Iya. Kemanapun gitu Iya, kan ya. Dan iya. kebetulan karena area rumah gue itu cukup di tengah ya, gue suka jalan dari satu mall ke rumah gue tuh karena memang enak. Oh iya, kan nggak jauh Santai ya. gitu. Nah one day itu gue lagi jalan, padahal ada laki gue, Bo. Kita cuman jalan waktu itu lagi, gue udah lebih kayak Lebih 6-7 langkah di depan dia Oke. gitu loh. Dia di belakang gue, terus kita masuk ke belokan menuju ke arah rumah kita. Set, ada orang naik motor. Lagi duduk doang, duduk di pinggiran motor gitu. Gue udah ngeliat gitu loh. Oh iya ya, udah gue menyingkir aja gitu kan, agak keluar dikit gitu kan. Gue lagi jalan, gue nggak nge. Si Desa kayak muter ke depan terus lewat. Lewat gue nggak lagi asik aja, gue lagi asik Iya. sendiri ngobrol sama laki gue agak jauh gitu kan ya. Udah, zep. Di grab lah, Bo. Langsung kabur. Gila. Gue bersyukur at that time state mental gue itu bukan yang drop jadi malu, jadi apa, jadi nangis apa enggak, tapi lebih memang waktu itu yang gue rasakan lebih anger karena gue tidak bisa membalas. Itu yang terjadi sama gue. Tapi gue memahami kalau saat orang bilang, ih kalau itu gue tangkep, gue ini, Bo, persekian detik Iya, itu makanya. you don't know what to do. Lo pasti akan stand up lu akan Iya, shock. gitu. Iya, dan itu gue ngalamin ada gini. Ini untung, ya orang Indonesia pasti mencari untung lah ya dalam segala situasi. Gue bersyukur yang dirampas oleh dirinya adalah momentum gue. Iya. Bukan sesuatu yang lebih bisa berkelanjutan panjang. Iya. Contoh, Tas. handphone. Iya. Ribet banget habis itu urusannya kan ya. Iya. Jadi gue masih yang oke. Harga diri gue diambil at that time. Tapi bukan sesuatu yang akan berbekas sepanjang masa. Hanya gue yang bisa menentukan itu berbekas atau tidak. Iya, Atau gue bisa iya, take it iya, positif iya. sebagai satu pengalaman gue untuk lebih waspada. Lu juga pernah dibegal payudara? Bukan. Oh. Payudara gue, tapi maksudnya Iya. Lu Di bokong. Lagi ngapain, Bo? gue lagi di Mekah. Iya. Sumpah lu. Sumpah. Beneran. Jadi waktu itu gue lagi naik haji. Gue lagi naik haji. Terus dari itu kan biasa. Maaf ya. Ini pas lagi di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Jadi di situ kan askar-askarnya gitu kan. Dan aja mas gitu kan. Maju gitu kan. Terus dari itu badan gue gini. Terus dia ke belakang. Ini gitu. And I was like. Pengen keluar dong. Sumpah serapah. Tapi kan lagi gue masih. Momentumnya di mana? Gue inget gini. Udah. Gue cuma ngeliatin tinggi gede. Ini askarnya. Iya. Jadi sok di maju. Jadi kan bagian turun ke bawah terus jadi mau terus nyek. Iya pasti disuruh maju. Kan misalnya badan gue ini, badan gue sini maju, disuruh maju. Aja kita disuruh maju gitu. Terus itu langsung gitu langsung di. Langsung kayak itu tiba. Sudah. Dan dia mau apa? Gue lagi di Masjidil Haram. Gitu. Seandainya ya ada jurus-jurus ringan kecil yang bisa kita jadikan refleks diri, enak Harusnya kali kayak ya. gimana? Iya. Tapi gua kalau misalnya itu Jaipong. askar, gua kayak salah Iya, kesannya. Nggak Kalau gitu. askar ya agak takut juga ya kalau misalnya Iya. orang tinggi gede gitu kita kan Tahu, lu udah belum? Gak gitu dong. Kita kan gak bisa milih udah lawan pernah. dong. Iya. Gue udah tinggi banget gitu Iya, kan. benar. Nah. That's not an excuse menurut gue ya. Jadi gimana kalau misalnya kita harus ada orang yang sebesar itu gimana? Ini jangan gue yang ngomong karena gue juga nggak tahu jawabannya. Ada Iya dong. panggilin langsung ya. Ini adalah tamunya Heidi Ene berikutnya yaitu Jason Osmond. Ya. Siap dipanggil. Udah kaget. Halo. Oke.
So Jason, apa nih backgroundnya apa di in what you do now? Jangan-jangan ini lagi Oke, pelaku Fight cool. Club lagi. So thanks for having me. Terima kasih. Good to see you, Anya. I've been listening to you juga. So, you know, my heart goes out to you. Background saya itu memang I love bela diri ya. Oke. Karena mungkin dari kecil kan sering dibully. So aku like cari Gitu. Dulu dibully dulu. long time ago dulu. So Kenapa? karena pindah sekolah terus. Oke. Oke. Jadi susah bikin teman. Ya. Akhirnya dibully. Akhirnya saya pikir umur 10 aku mau belajar bela diri lah. So I'm now 38. Oke. So 28 years later, I have a 4 black belt. Yeah. 4 black. Yeah. No, I don't know that. Gua nggak tahu itu. Right. Tapi dari semua black belt ini kan kayak tadi Sedikit Anya tahu kan bilang, anak right? gue. Too complicated. Jadi saya bikin a system. Iya. I call it real world self defense. Oh, oke. So keep it real aja, keep it simple, bela diri practice. Bela diri Yeah. practice. So we take the simplest things Iya. dari semua bela diri dan kita present it in a fun Iya. and easy to learn way. Iya, jadi ini kayak menjadikan bela diri itu kembali ke core-nya, yaitu untuk membela bela diri. diri. Karena Bela kan ya diri, seperti betul. tadi ya kayak orang belajar bela diri itu bisa untuk kesehatan, bisa untuk olahraga, That's bisa untuk kompetisi, bisa untuk performance apa segala macam. Nah, ini memang benar-benar Self defense. what you do Self now, defense. self defense. Ya 100% karena kalau di Indonesia kan katanya kan bela diri, tapi kalau translationnya tuh martial art. Iya. Cuman martial art ada sport, Iya. ada sport fighting kayak One FC, One Pride, UFC. Iya. Ada seni bela diri, Seni bela diri. right? Dan ada olahraga bela diri, and seni bela diri is a bit different, Iya. and sport, and then ada bela diri, actual self defense Iya. yang bela diri praktis. So this is what I focus. Aku fokusnya cuma di bela diri praktisnya. Oke. So real world, ya. Oke, pertanyaan duluan deh. Oke. Apakah yang mau belajar real Real world world self self-defense. defense ini Mhm. harus punya background ilmu bela diri dulu, atau siapapun bahkan ibu-ibu umur Ya. 40-an something or 50-50-an something Ya. nggak ada background apa-apa, sangat cute dengan dunia, terus tiba-tiba boleh nggak saya belajar? Bisa nggak? Syaratnya adalah you're a person. Oh. Ya udah, syaratnya That simple. that's it. Jadi background no background gak ada masalah. My oldest student, I think 72. Dia masih latihan. Yeah, 72, and then he's a cancer survivor. Oke. Dan matanya sebelah kirinya buta 90%. Ya, habis kemonya. Tapi dia masih mau ada semangatnya. Sebenarnya yang penting ada semangatnya. Iya. A good reason to self defense ya. Iya. Alasannya harus bagus lah. Iya. Iya. And then ya udah, that's it. Pokoknya you can do anything. Yang penting doesn't matter what age kan. Oke. You can do anything, and I want to work with people that lebih semangat with Oke. this kind of mentality. Yeah, they want to learn to defend themselves, want to become better people. Oke. This is a nice sofa, keren banget It sih. is. Ini sofanya cantik sekali. Enak banget, Bo. Solid, man. Iya, enak dan nyaman banget. Aku notice dari Instagram page-nya, Mhm. Real World di self defense, itu banyak konsentrasi untuk perempuan. Jadi bela diri praktis untuk perempuan. Ya sebenarnya buat siapa aja, cuman kali ini kan saya lagi bikin world tour ya. Oh gitu. Bali tour, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Wow. Base-nya di mana sih? or Sydney. Ya kita bikin di Indonesia. Oke. Yeah, Oh, I made the okay. system. Oke. Jadi lagi world tour, and then kebetulan memang murid saya banyak yang perempuan. Oke. So kadang-kadang kita kan we sell something, tapi people that come, the customer dictate. Ya. So dan gue juga passion kan, my mom and my sister, aku grow up with girls. Ya. My mom is single fighter, Oh wow. yeah. So ini mungkin kontribusi sedikit lah. Ya. And plus I love it. Yeah, there's Yeah. nothing more powerful than single woman that's very angry at the ex. Jangan macam-macam. Ya kalau udah single woman yang udah marah sama ex-nya, wah the best customer. Ya, bela diri gue jadi anger management, right? It's time to release. Ajarin dong. Tapi perlu nanya juga. Ada beberapa perempuan, terutama di Indonesia paling banyak pelatihan, marah kepada ex-nya, tapi dia punya trauma, Oke. takut. Banyak bahkan Oke. mungkin pernah jadi korban KDRT, Kekerasan. kekerasan. Itu gue salah satu Nah, gitu. tapi kan ada momen di mana jadi pernah Ya. gak bisa. Makanya sekarang itu kan baru sekarang ngomong. Iya. And good, itu salah satu is a good point karena you bisa keluarin kan. So
keluarin dari vocally keluarin, you know, tapi juga physically keluarin juga harus ada. So change your physiology. Kalau misalnya sama X lebih gede pada Tuh, Mas ada yang ketakutan kayak Kalau gitu. Misalnya kita punya oponen, orang yang Oke. jahat sama kita, lebih besar badan dari kita kayak tadi nih. Oke. Orang yang melakukan itu ya, yang Iya, iya, press you, iya. orangnya tinggi, Iya. gede, sementara Oke. udah jauh size-nya di atas kita. Ya. What Yang should penting we do? Oke, mungkin saya jawab dengan cerita ya. So I'm a bodyguard. I'm professional bodyguard. Right? Yes. Nggak kelihatan kayak yang serem-serem Iya. King Kong gitu ya? Sarangnya. Ya. So memang apa? Jadi professional bodyguard. Yes, salah satu kerjaan saya pas saya masuk COVID. So pas COVID, gym saya tutup semua, of course, because nggak boleh yang pegang-pegang, Iya, right? iya. So aku transition straight to bodyguard. I work with a few people you might know, and then Boleh sebut Boleh sebut nggak? iya, I work with aku kerja sama Dev Patel. Dia Oh. bikin movie Monkey Man. Yeah, of course I I know was that. with him for I've heard of 7. him. Yeah, Yeah, 7 months I was with him. Oh wow. Yeah, got to learn about movies as well. And then I just work with a few other clients. Oh. Dalam dunia bodyguard Iya. ada dua. Itu banyak sih tipe bodyguard, tapi ada dua. One is we call the blockers. Big Yang gede-gede. big guys, right? Itu kalau kamu udah lihat selebriti jalan sama blocker, you're like, wah jangan samperin deh. Iya. Tapi ada juga yang kayak gua, Smurf. Pendek-pendek, you know the Smurfs? The little blue people. Small guys like me yang harus lebih fokus, lebih pintar, lebih lihat mana Lisa, kita larinya kemana nih. Iya. Kita bawa VIP kita kemana. So ada dua. So I'm a small guy. Many of my opponent is big people. So yang penting pedenya, then you use your mind kan. Bukan bukan berapa keras ya. How hard we hit, tapi where we hit. You know what I mean? That's the key. Ini mesti ditunjukin ya. Iya. Boleh Bisa nggak sih kita teori. diajarin? Of course. Cewek-cewek. Ready? Gue pernah latihan ikut kelasnya Jason, makanya gue kenal Jason. Dan di latihannya Jason itu benar-benar dibikin skenario kayak in real situation ini akan lo hadapin. Jadi lo mental Masih kita, begini. ya mental Oke. kita sambil dilatih. Oke, so nomor 1 adalah kuda-kuda ya. Kalau kita nge-balance, kita bisa jatuh, right? So kuda-kudanya simple banget sih, from neutral position, satu kaki dimundurin atau satu kaki dimajuin. So kita bikin kotak dengan kaki kita, right? Number 1. So di sini kan stabil. Oke, yang kedua, kalau kita disamperin orang atau kita mau diserang orang, kita harus angkat tangan seperti ini. So everybody just put your hands up like this, and then elbows to your chest. dong aja. Gitu ya. Look, kalau gini is clubbing, right? Ya kan dugem. So from here, okay? So kita sebetulnya kita mau de-escalate. Oh maaf Pak, gue nggak mau masalah, right? Iya. Coba sekarang kalau lihat kamera, kita tutup tangannya seperti ini, langsung nantang kan? Iya. So kita maunya begini nih, please. Iya. Okay? This is key. This is clubbing. Yes. This is bela diri. So dari sini sebetulnya ini adalah pukulan, palm strike kan? Goes from here, kalau dia tetap maju, dia tetap invade our space ya. Iya. Kita bisa mukul dengan palm strike. That's the key. Palm strike ini sebenarnya lebih bagus daripada pukulan dengan punch. Why? Karena kalau kita punch orang kena kepalanya, karena kepala kan keras nih, ini bisa patah. Bisa patah, betul. Kalau patah kita mau masuk mobil, nggak bisa buka mobil, nggak bisa putar kunci, kan susah aja. Yeah, so always protect your hand. Jadi di sini nih kita pukul seperti ini. That's right, palm strike. Bahu ini diputar. That's it. Palm strike. Yes. Iya, bahasa tubuh gitu. Okay. Okay. Kalau perempuan, they always forget to use their shoulder. Emang begini doang. Well, it depends. Oh, kalau begini, yes. Iya kan? Right? Kurang berani. Jadi extend your hand, pakai use your hips. Use your hips. Bang, gini. Okay? Now, tadi kan saya bilang kan, mau besar mau kecil yang penting titiknya yang mana. Right? Yes. So kuncinya adalah hidung. Okay? You must hit the nose. Yes. Mau hit ini kan keras banget, ini keras banget. Tapi kalau hidung kan sensitif banget kan, coba you press your nose pasti sensitif kan. Iya. Coba dipukul hidungnya. Sekenceng-kencengnya deh. Right? Jangan hidung gua, tapi kita pakai fat ya. Oke. Oke. Kaki kiri depan, oke, angkat tangannya, oke. Jadi I'm going to go to your space kan. Gini kan? Nah, titiknya hidung, tapi kamu targetnya di sini ya. Kamu bayangin hidung, oke? Ini. Oke, yes. Jam tangan konsisten. Oke, good. So you palm strike, pas kamu kena balikin lagi tangannya. Itu jangan di sini ya. Iya, maksudnya iya. Oke, you ready? Kiri, kanan. Kiri Action. kanan dulu. Ya, kiri dulu baru kanan. Go. Kiri dulu. Palm and kanan. Palm. Good, feels good, right? Okay, now a little bit faster, sedikit lebih cepat. Pam pam. Oke? Karena kita nggak mau mukul satu kali, kita mau mukul berapa kali, oke? Ready? Here we go. Hit it.
Not bad. Okay. Now, Suaranya aja. something is missing. Wait a minute, aku harus Something is missing. bayangin kasih turun. Yes. Ex-boyfriend. Okay. And then more expression. Anger. Okay. You ready? 3, 2, 1, go. Dia malah ketawa. Lu. Ternyata dia lebih menganggap jenaka I think you still miss your ex. Okay? Oh no. Oke, jadi di sini fokus and hit hard, mundur dikit. Oke. Sekarang lu mukul jangan cuma 2 kali ya. 4, 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then more aggressive, anger. Jangan di-repress terus. Let it out. Are you ready? 3, 2, 1, hit it, go. 1, 2, 3, 4. Okay. Are you okay? Is it really hurt? Iya. Is it really hurt? Enggak, karena aku ada masalah di sini kan. Oh, okay. So I give you different technique. Gue kasih teknik beda ya. Wow. Oke, so gue kasih teknik knee strike. Yes. Ya, Oh, kayak lu udah mempersiapkan diri kalau ketemu Mas Tama mau ngapain ya? dia udah pernah latihan nih. Knee strike sasarannya mana? That's right, okay? The center of the earth. Oh, Yes. jadi selain ini, Hidung. yang berikutnya kalau cowok emang udah aim for anunya. Yes. Two eyes. Balls. Iya. Strike hard, okay? So mungkin daripada diginiin, okay, coba you do this. Okay, make a fist, hammer fist. Okay, jadi hammer the nose. Nose-nya di hammer. Baru kamu knee strike. Okay? Yes, kiri kanan. Baru knee strike. Okay, we try. Ready? So di sini hammer, pump, and then knee. Pump. Yes. One more time. Let's go. Hit it. Pump, pump. Lebih aggressive. Okay, ready? Go. Action. And not bad. Terus give her a hand. Coba aja. Saya kan pencinta damai. Enggak, ya itu. Lo pencinta damai tapi lo pernah jadi. Oke. Iya. Ini bukan pertandingan teknik ya, tapi pertandingan agresif. Aggressive, yes. Let it out. Are you ready? Kalau you mau survive, you have to be aggressive. Okay? Sebentar. Yes. Coba diciptakan skenarionya dulu, gambaran. Misalnya, Oke. oke. Wah, jangan coba-coba lu di sini loh. Misalnya dia Oke. Dicekek ya. Cekek. Oke. Oke, cekek. Jadi cekek gini nih. This is cekek, right? Sebenarnya kalau kita cekek orang ini seperti ini, actually it's not a problem. Karena kamu bisa nafas. Cuman kalau kita tekan, kalau kita press the neck, kalau kita cekek, crazy man is not an issue. Tapi kalau kita cekek seperti ini, mungkin ada masalah. Karena airwaves kamu kan cannot breathe. gimana metok? I use teknik ya. So ikutin gue dulu nih. Dari sini, kamu dicekek, dibayangin nih. Kaki kiri mundur. Oke. Tangan kanan dinaikin. Oke, badan diputar. Oke, that's it. Oke. Yes, like dancing, but fighting. Yes, oke. So step one lu mundur. Step 2 diputar. Good. Oke, geser lagi. Ready? Here we go. Step 1 and step 2. Okay, are you ready? Just do one more time. Tapi sekarang step 1 and turn your body sampai kamu lihat ke belakang. Ready? Angkat tangannya ya. Ready? And 1, 2. Good. Now I'm gonna choke you. Okay? Pas gua choke you like this, we can do that next. Pas gua choke you like this, langsung do step 1, step 2, step 3. Ready? Step 1 kan mundur putar kan? Okay, you ready? Choke. Okay. Semudah itu sebenarnya ya. Sebenarnya gue lepasin sih, tapi Cuma karena kalau ada teknik yang salah nggak? yes, no, one more time ya. Mungkin saya jelasin tekniknya. Jadi kalau kamu saya cekek di sini, ini kan pergelangan saya kan yang sama jari saya kan yang nyerang kan. Tapi kalau kamu angkat dengan bahu Anda, kamu puter, pasti pergelangan saya kan kebuka. Dan bahu ini tidak bisa dikalahin pergelangan saya ini pasti menang. So pakai badan lawan wrist. Iya. Okay, so that's the technique. Okay, are you ready? So turn and boom. Now with the elbow, dengan elbow ini balik ke sini. Boom to the face. Bang. Yes. Now langsung grab my shoulder. Change your leg. Ganti kaki. And knee strike. Tendang. Boom. Yes. Oh, jawab. 5 step ya. Jadi 1, Keluar. pukul, pegang, tukar tendang. Okay, one more time. Ready? Kayaknya bacakan dulu deh, dan yang ini gue udah bingung. Yes. Let's get the silat girl in. Come on. The dancer, the taekwondo person, the silat person, dia pasti bisa. Itu Bu, jaipong.
Oke, mau teknik beda nggak? Boleh. Oke, dicekek dari belakang. Boleh ya. Coba Anya cekek dia deh, atau Kalina, you wanna cekek dia? Kayak tadi cekek. Yes. Cek aku. Ini perempuan oke. Nah, kalau cekek aku nggak ada solusinya ya. Oke, dicekek aja silakan. Ini mau dilepas nggak cekeknya? Oke, so the teknik pertama itu kita colok matanya di belakang. Oke, yes, hidung, mata, right, the groin. Oke, so begini kita dengan tangan ini kita pelan-pelan karena nggak mau nyakitin Kalina. We poke the eye like this. Yes, you reach back and you poke. Yes. Well, on the way down, abis kamu poke, on the way down, you grab her hand. Grab it. Yes. Tarik ke bawah. Boom. Tahan ke dada. Oke. Now kamu bisa nafas sedikit. Iya. Ini diangkat bahunya. Ya, pegang. Ini diangkat. Kaki di belakang itu mundur like this, like a dance, and turn your head. Gitu. That's how you do it. Oke. Dengan latihan itu akan menjadi sempurna. Tapi itu memang momentum yang dipergunakan ya. Jadi antara pada saat kita ke situ kan dia pasti akan gitu kan. That's Pada it. saat kita ambil nasi suapin gitu enggak ya. That's it. Kalau dia pasti suapin nasi. Gue suapin lagi ya. Jadi pada perempuan ini. Ya jadi pada saat itu kan It's okay. the thing kan. That is the concept. Dia pasti akan Iya. maka kekuatan tangannya akan menurun. Kita tarik dia, Tarik. itu lalu mundur dan berbalik. That's it. Dan gak usah banting-banting, gak usah diapa-apain, gak kunci-kunci. Ya. Oh iya. Yang penting kalau udah habis lepas, langsung melarikan diri. That's the Iya. key. Jangan diam di situ. Iya. Karena intinya dari intinya dari bela That's diri it. praktis ini adalah untuk melepaskan diri dari keadaan yang mengancam, situasi yang mengancam, dan kita lari. Bukannya terus abis lepas itu terus ayo. Enggak gitu kan. Yes. Lo yang juga. Lari, cari Yes. bantuan, cari polisi, cari whatever gitu kan. Itu nasihat yang paling bagus. Iya. Yes. Itu kan kalau lawan kita cuma satu orang. Terkadang kan kita di jalanan kita nggak tahu berhadapan dengan lebih dari satu orang Yang loh. seringnya kan Oke. begitu ya. Iya. Jadi mau jawabannya? Oke, kuncinya sih kita nggak pernah tahu apa yang terjadi kan. Tapi kalau memang kita dikeroyok dan sudah nggak ada way out, kita harus bikin keputusan. Kita harus fight atau kita mau terima kenyataannya. Maunya apa? Fight dong. Berarti dalam latihan kamu harus agresif. Karena kalau fightnya like this, you know it's not gonna win. Okay, so you have to make decision. Anda harus bikin keputusan. Nah, kalau jangan putus ya mungkin you can get away with it. Foto dong sebentar, right? Maybe, yes. Oke. Tapi paling pentingnya tuh agresifnya. Jadi, ya Jadi agresif agresifnya. itu maksudnya dalam arti kata, That's it. That is it, exactly. jangan disamper Wah, beneran, that's just like that. Iya. Kan Tapi mungkin sedikit gilanya sedikit, tapi agresifnya dinaikin Itu yang sedikit. ada ya pas kayak gitu orangnya Gila mau bilang, dikurangin. ya, tapi nular lagi sawan ya Allah. Orang kamu sekarang, kok gue salah orang ya? Tapi nggak jujur aja ya, nggak semua perempuan punya mental itu loh. Betul. Kayak I'm termasuk orang yang kalau udah kayak gitu udah keburu. Yes. Jadi saya percaya Anda semua bisa dilatih jika Anda mau belajar, right? Everybody, kadang-kadang kita nggak pernah tahu what's we don't know. Tapi kalau I give you the easy, simple to learn technique, sesuatu yang gampang dipelajari, and then a good mindset shift, kau pasti bisa. Ya, that's it. Banyak cerita, banyak testimoni sih, cuman you wanna talk about it now. Jadi saya ada satu murid umur 46, dia nggak bisa berantem, dia nggak bisa fight, dia nggak kuat, right? And then dia tanya, gue gimana ya kalau bela diri? So gue kasih tahu, lu harus bisa teriak. Lu harus bisa teriak dan agresif. Yes. Dan kasih orang warning. Kalau dia deket sama kamu teriaknya seperti ini. Oke. Dia latihan sejam. Teriak aja. Coba pokoknya sejam tuh teriak-teriak aja. Berangkat ke Germany. Ke Germany diserang 3 orang. Ya, dideketin 3 orang dimintain uang. Give me your money gitu. Akhirnya dia teriak. Saya, hey man, you want a piece of me? I'm gonna kill you, bla bla bla. Dia langsung agresif. Apa yang terjadi? 3 orang itu kaget, kabur. Kenapa? Karena psikologi orang yang mau rampok Anda atau orang yang mau sakitin Anda, sebetulnya dia lagi cari orang yang lebih lemah daripada dia.
That's the key. Jadi kalau kamu agresif, kamu kelihatannya kayak kamu bisa berantem. Oh, kalau begitu mungkin nantang ya. Tapi kalau dari bukan nantang, tapi intinya kalau kamu deket gua, get ready, siap-siap nih, gua bisa berantem nih. You know it's different, right? Tapi the key is this one, mindsetnya tuh. Oh, Ini yang penting harus dipelajari ya, bahwa kita jangan ciut, harus belajar untuk pada saat itu ini kan pesan mak gue dulu kan, ya kan? Pesan mak gue. Tonton episode pertama ya, tonton episode pertama, di situ ada story-nya. Iya, bahwa pada saat kita itu ditekan sama orang atau misalnya diancam sama orang, harus tunjukin bahwa kita berdaya, kita berani, itu pasti sedikit banyak akan menurunkan keberanian orang kita, bikin dia ciut sedikit ya. betul. Dan kita pakailah momentum itu untuk ngapain Ki? Correct, fighting spiritnya kan ada. Iya. Ya. Tapi keluarin gitu. Padahal benar. Walaupun abis itu kita apa lo? Begitu dia mulai. Iya. Saya singkirin dulu. Kalau saya cekek Anya kan tadi kan baik-baik kan. Cekeknya kan, Hi Anya, how are you? I miss you, long time no see kan. Jadi kalau benar-benar terjadi kan pasti lebih agresif. Iya. Jadi hanya 3 respon. Oke. Enggak, maksudnya do you have anyone yang bisa ngasih lihat kita kalau in real pace kayak gimana sih ritmenya with me? Yeah, I'll choke you. She's my student. Oke. Dong gue ciut dong. Lu mau cekek gua atau gua cekek lu? Yang mana nih? I choke you or you choke me? Ya, you coba Oke. aja. Gue bisa kok pelan. Oke. Di cobain aja. Ayo sini, I choke you. If wah, tepuk tangan dong buat Denanda. Gonna choke me. Nggak naikin Mungkin- gerah. Anting copot. Iya. Ya, yang harus panggung kemana? Ya. Lu mau choke gua? Lu mau choke gua atau todong gua? Yang mana? Yang mana? Ya, cok udah ya. Berarti kita todong kali ya. Tolong sekarang kamu pura-pura kamu pakai pistol. Oke. Oke. Emang bisa kalau orang pakai pistol? Oke, sekarang you wanna banyak sih pistol juga. Cok aja dulu. Gue pengen Mau tahu cok? gimana sih. Which one you wanna do? Cok dulu ya. Cok. Cok dulu ya. Oke. Oke. Dengan lo kasih itu kita duduk kita lihat. Benar. Oke, ya. Okay, so if you, I'll hold this. Salah bu. Risiki bu. Itu karena. Oke. Ini lagi karena di leher. Mau di leher kamu choke ya? Oke. Okay, so if you choke me, sebenarnya banyak teknik yang saya bisa lakukan. I can hit the groin, Oh, benar. right? Benar. I can hit here, I can hit here, I can poke the eye. Aduh, gak enak banget nih mukulin sederhana. Enggak. She's so cool. Okay, tapi ini yang kuncinya. Itu pasti cepet banget. So if I do it fast, you choke me. It's very quick. banget. It's very quick. Yeah. It's like muscle twistnya tuh harus. Gila, itu cepet banget. High five, girl. What up? Gila. You're very quick, fast. Gila, itu cepet banget ya. Tuh kamera dicepetin tadi. Enggak, itu gila. Keren banget sih. Gimana tadi? Dan kalau kaget kayak begitu tuh orang juga udah. Iya, orang udah begitu duluan. Gila. Kalau ini gimana? Kalau misalnya ada yang gini. Oke. Kalau tahan. Ini unik. Good question. Kalau kamu tarik aku lawan, ini kita pasti cedera, right? Iya. So the key is very simple. Kamu pegang. So satu is catch your hands together. Jangan 1 lawan 1, 2 lawan 1. Karena begini, my arm lebih besar daripada. Iya, betul. Jadi kalau Oke, kamu coba lawan, ya. ini kan one Enggak and a half kuat lawan pasti. 1. Iya. Kan? Jadi di sini 2 lawan 1. Okay, so number 1 tangan ditepuk. Oke. Okay, so you hold strong, hold strong. Number 2 itu tarik ke dada. Number 3 diputer. Okay, let's try with me. 1, 1, 2, 2. and 3. Ini yang nonton di rumah boleh juga Ya, ikut di rumah cobain ya. Oke, 1, 1, 2, 3. 3. Oke. 1. Sini. Oke, good. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's go. 1, 2, 3. Buat langsung. Good. So now you ready? Oke, yes. 1, 2, 3. Drill it. 1, 2, 3. That's it. So if I grab you, now go. 1, 2. Putar. Wait, ke sana ya. Mana aja. Oh, kemana aja? There you go. Oh, ya, Pasti ya. tangan saya kan Jadi tulis. mau kita ke sini pun sama ya. Exactly. Yang ini yang gue maksud. You have to use a technique. Oh. Ada kayak gitu super dia Oh iya? Or mungkin she loves the technique, the groin kick kan. Iya. Jadi kalau saya bilang, if I grab you here, jangan fokus sini, just straight away, groin kick. Boom. That's it. Gue pasti lepas kan. Wah, yes. Wow. Wow. She's good at kicking balls. Yes. Helpful? Yes, very helpful. Thank you.
Jadi kalau kita di real world kan, di dunia nyata ini kan, yang nyerang kita nggak bisa milih. Betul. Tapi kalau kita bisa training, we can Iya. train with people we're comfortable with. Iya. Friends of friends, other women kan Iya. mungkin lebih bagus. Actually Iya. itu yang bikin gue ngerasa perlu ke kelasnya dia. Iya. Karena gue mesti mendobrak mental gue. Iya. Gue termasuk orang yang kalau pergi ke fitness club aja tuh kayak nggak tahu gitu auranya tuh nggak into me banget Iya, gitu iya, loh. iya. Terus kalau misalnya ntar ya kayak waktu dulu di kelasnya Jason, gue suka begitu banyak perempuan, wih terus lawan gue perempuan, gue tertarik. Begitu dia kan suka nge-switch karena kita harus dibawa ke real world banget ya. Kalau Jason benar-benar kita bikin skenario kalau ini yang terjadi di jalanan, lo nggak bisa milih komponen lo, ya lo mesti siap. Gue tahu problem gue. Nah mental blocknya gue ini nih gue mesti lawan. Keburu COVID. Iya. Selesai dah kelas gue belum Tapi- selesai nih. Nggak apa-apa, ini sekarang udah bisa lagi. Jadi buat semua mungkin viewers kita, penonton kita yang perempuan di luar sana, ibu yang mungkin anaknya perempuan yang mau belajar, bisa langsung reach out ke Jason. Berikut ini kita cantumin di sini akun Instagramnya, di mana kalian bisa kontak dia dan mudah-mudahan sih Kelas di lu dong. Iya ya, Gue butuh mudah-mudahan. tempatnya. Iya. Kayak bakal dietin aja ya. Ini ada gue Yakin harus. lu? Lu mau ngeliat gue olahraga kan? Iya kan? Lu bikin Oke. kelas sama Jason. Real ya, Iya. beneran ya. Bener. Oke. Tapi perempuan-perempuan dulu ya. Iya, Gue mesti bener-bener mental Luar block biasa. gue tuh kalau Nanti kabarin gua kalau udah Mental blocknya apa Iya, sih? lu ikut juga. Iya. Oke. Jadi kita semua udah pasti nih dapat 3 orang student nih. Ya. Yes. Di tempatnya untuk Jason ya. Apa 4 sama itu juga? Oke. Semoga nanti Gua nggak bisa Raga. kebayang nih muka kayak begini jadi bodyguard. Iya kan? Sarangeo. Iya begini ya, kalau pakai bodyguard pakai kacamata. Woi, lu ketemu sama gua begini. Yeay. Ih, coba ketahui yang ada. Lo kalau lihat Ketawain dia, dia ya. Iya gitu. Aduh tapi thank you loh Jason, thank you so much for sharing today. Aku yakin banget sih buat viewers yang di rumah juga pasti akan seneng banget dan berguna banget tadi sharing tipsnya buat Yeah, kita. thanks for having me. Yes. Seneng banget, kita happy. Benar, thank you banget. Jadi nanti follow up-nya adalah kapan buka kelas di Yes, di Raga. Segera, mudah-mudahan aja ya guys, doain aja kalau misalnya nanti sampai ada kita bisa collab bareng-bareng nih Raga dengan Real world Self-Defense. Oke, Keep mudah-mudahan it real. Keep it real. Self-defense, gimana caranya kita para perempuan bisa mempertahankan diri kita di saat-saat yang mengancam. dengan cara yang praktis, tidak beribet and real. Real Yes. case, real situation, real self defense. Tapi antara mereka berdua ini ya, kayak kalau paling banyak bisa dihitung sama orang kayak lu deh. Kalau dia orang berarti juga udah badannya udah gede. Kan gue tadi kayak gitu. Udah gitu, bener-bener. Kok dia Dulu aja kan gue dibully gitu kan, pasrah. Dia emaknya masih suruh turun, hadapi dia. Emang si mama gimana? Kan gue kagak ada emak gue waktu gue dibully. Aduh, sit deh, ya Allah. Tapi anyway, ini sudah saatnya berubah. Perempuan kita harus bisa melindungi diri kita sendiri. setuju. Ya. Jadi teman-teman, buat semua teman-teman di sini, ayo kita sama-sama mencari cara gimana caranya supaya kita bisa memprotek diri kita sendiri ya, dan anak-anak kita tentunya. Jadi sekali lagi Jason, thank you so much. Thank you so much. Thank you juga Yeah. Ling, udah datang hari ini dan bareng sama kita di Rumah DNA. Kita happy banget juga mau ucapin terima kasih banyak untuk Tejas. Yes, Tejas, once again thank you. Dari tadi kita naik turun kaki, enak banget di sini. Iya, bener loh ya. Untuk teman-teman semuanya, if you need sofa ya, kalian mesti benar-benar consider untuk pertama kali browsing dulu di Tejas Home and Living. Karena ini sofa nyaman banget, enak banget, cantik banget, dan Sofa. ini juga cantik banget modelnya, dan benar-benar cocok untuk rumah-rumah di negara tropis seperti Benar. kita. Tapi tidak juga lupa kita untuk saying thank you nih untuk audio kita yang terselamatkan, yang dari tadi Iya. kita mau ketawa ngakak, Iya. ngomong bisik-bisik, tertangkap Benar. dengan sangat jernih karena kita pakai Saramonic ini. Saramonic SRB-V4. Thank you so much udah support kita. Yes. Jadi apa yang kita omongin kedengeran deh semuanya. Ini Yes. cocok buat penyiaran kan? Iya, penyiaran, podcast, talk show semuanya cocok. Silakan kalau begitu.
Yes, kalau begitu oke, thank you so much buat semua yang udah nonton. Mudah-mudahan apapun yang kita tampilkan hari ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kalian semua. Please write in the comments kalau misalnya kalian kepengen kita bahas sesuatu, kalian mau nanya sesuatu, silahkan kita tunggu. Dan percaya deh, kita berdua read your comments. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Thank you girls, thank you girls, thank you girls, thank you Jason. You're welcome. Iya, Sarangeo. Terima kasih. Hai, kalian pasti notice kan betapa kualitas audio di podcast High DNA kali ini jadi semakin bagus dan upgraded? Well, we proudly announce that podcast High DNA is fully supported by Ceramonic. Ceramonic SRBV4 adalah mikrofon kondensor diafragma lager dengan respons frekuensi halus, datar, dan jangkauan luas. Memberikan suara berkualitas siaran, dirancang khusus untuk aplikasi seperti penyiaran, podcasting, rekaman studio, dan banyak lagi. SRBV4 dilengkapi diafragma 34 mm dan pola kutub superkardioid menghasilkan suara berkualitas luar biasa dan profesional. Ini memberikan frekuensi tinggi yang sehalus sutra, respons mid-range yang detail, dan reproduksi bass yang hangat dan bulat menjadikannya menonjol di kelasnya. Ideal untuk berbagai aplikasi rekaman termasuk vokal, instrumen elektrik, perkusi, dan studio profesional. Menggunakan fitur mikrofon kondensor studio berkualitas tinggi, diafragma besar 34 mm, pola pickup superkardioid, menghasilkan suara berkualitas luar biasa dan profesional, konektor XLR berlapis emas, konstruksi logam kasar, didukung oleh daya phantom 48 volt, shock mount termasuk filter pop. Ceramonic SR-HC5 adalah lengan boom mikrofon konstruksi panduan aluminium dengan dudukan C-clamp yang tahan lama untuk pemasangan yang stabil di meja. Ideal untuk siaran, podcasting, streaming langsung, studio rumah, dan banyak lagi. Dengan knop pengunci yang halus, lengan boom mikrofon SR-HC5 mudah disesuaikan dan dapat dengan mudah digerakkan ke atas dan ke bawah 180 derajat untuk memberi Anda sudut yang sempurna. Manajemen kabel yang tersembunyi menyelamatkan desktop Anda dari kekacauan kabel yang kusut, mengosongkan banyak ruang di meja Anda, dan menjaga tampilan rapi dan bersih saat merekam. Lengan siaran ini dilengkapi adaptor 5/8 inch hingga 3/8 inch yang kompatibel dengan berbagai jenis mikrofon termasuk Ceramonic SR-MV2000, SR-MV7000, SR-BV1 atau mikrofon lainnya yang beratnya mencapai 1 kg. Ceramonic bergaransi resmi PT Denka Pratama Indonesia.